Saya jarang-jarang, Bapak Ibu, benar-benar jarang-jarang punya kesalahpahaman yang menurut saya paling lucu hari ini. Saya nggak pernah punya tim di Indonesia, dan dalam beberapa bulan terakhir mungkin yang melihat YouTube segala macam pernah melihat bahwa saya punya semacam sisi lain kehidupan di luar seorang akademik. Jadi ketika ada undangan dari PLN, saya langsung forward ke tim, gitu kan. Saya lihat dari tim saya, bilang undangannya dari PLN. Temanya fracking mindset. Fracking sebagai seorang ilmu bumi, itu saya taunya hanya satu artinya. Hydraulic fracturing. Jadi mohon slide saya ditampilkan. Jadi saya buat judulnya tentang hydraulic fracturing, dan saya sangat semangat sebenarnya tadinya. Karena kira-kira mungkin 40% riset saya itu ada di sini. Gitu. Nah, saya baru tahu kalau maksudnya itu fracking mindset tuh dalam hal membuka pikiran. Oke. Tapi kemudian tadi saya bicara sedikit dengan Ibu Rizky bahwa di sini semuanya engineers. Nah, jadi saya akan coba bungkus ini. Mohon maaf jangan terintimidasi dengan matematik gitu ya. Tapi ada pesan yang mau saya bawakan, mudah-mudahan relevan. Oke, jadi saya Assistant Professor of Chemical and Environmental Engineering di University of Nottingham, dan sejak di Nottingham tuh sejak akhir 2017, dan dalam kapasitasnya sebagai akademik saya juga Director of Indonesia Doctoral Training Partnership. Saya akan cerita sedikit ya. Ini latar belakang saya yang sebenarnya nggak pernah belajar chemical engineering. Saya S1-nya di teknik mesin, kemudian S2, S3 saya di applied physics. Oke. Dan peran postdoktoral, jadi setelah melakukan jenjang doktoral tuh kita kerja sebagai peneliti, sebagai postdoctoral researcher, dan pertama kali saya dapat kesempatan itu tuh di Perancis di Departemen Matematik gitu ya. Kemudian saya nyebrang Selat Inggris ke Imperial College di London untuk mengemban tugas sebagai postdoc yang kali kedua di Departemen Ilmu Bumi at the Royal School of Mines. Baru kemudian tenor saya sebagai akademik itu di Chemical and Environmental Engineering. Jadi mungkin yang relevan buat teman-teman teknik di sini bahwa karir seperti ini nomor satu dimungkinkan sebagai akademik di Inggris setidaknya gitu, bahwa S1, S2, S3, postdoc pertama kedua yang lintas disiplin itu bukan hanya dimungkinkan tapi dihargai gitu. Karena dalam riset untuk bisa berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah yang real, tidak ada masalah yang single disipliner. Tadi saya lihat paparan terakhir dari tim PTL kalau nggak salah ya, tentang hydrogen. Itu masalah yang sangat-sangat multidisiplin, dan hydraulic fracturing, fracking itu juga terlibat di situ. Itu terutama untuk menghasilkan hydrogen dari natural gas gitu ya. Oke, slide berikutnya. Oke, tahan. saya mau cerita perjalanannya dulu sebelum ke fracking. Saya nggak pernah menjadi akademisi di bidang ilmu bumi. Ya kan, saya anak teknik mesin. Kemudian saya masuk ke Departemen Fisika dan Matematik. Oke. Nah, pada tahun 2002, saya waktu itu masih di ITB. Ada sebuah kota kecil di Perancis di bagian selatan namanya Toulouse. Nah, Toulouse itu terkenal dengan Airbus. Di satu hari di tahun 2002 di kota Toulouse, pabrik pupuk meledak. Kemudian mengkontaminasi seluruh kota dan orang pada sakit di situ. Dan sebagai kota yang resilient atau setidaknya mencoba untuk menjadi resilient, mayornya pergi ke Departemen Matematik, mencoba untuk membuat metode simulasi untuk mencegah agar skenario serupa tidak terjadi lagi. Dan kalau ada serangan bom antraks atau gas sarin, masyarakat itu bisa dievakuasi gitu ya. Nah, ini kota Toulouse di sebelah kiri bawah. Oke. Untuk memodelkan pollutant dispersion, ya, Anda menggunakan simulation modeling. Ada yang pernah dengar rekan-rekan? Berapa banyak di sini yang teknik? Sebenarnya saya nggak tahu ini teknik apa, ini semuanya teknik masuk ke sini. Teknik lingkungan ada?
Polusi misalnya, kalau Anda mau melakukan polusi, bisa menggunakan modeling ini. Kalau Anda mau memodelkan polusi di Jakarta, gedungnya harus diambil. Karena dimodelkan polusi itu tidak bisa masuk ke dalam gedung, opaque. Ya tentu tidak sempurna gitu kan. Nah permasalahannya adalah kota itu kilometer length scale. Untuk memodelkan secara akurat, gridnya harus sekecil objek terkecil di kota tersebut. Kalau nggak akurat gitu kan. Nah berarti dari grid terkecil yang kira-kira centimeter scale ke kota yang kilometer scale itu 6 order of magnitude. 3 dimensi akan menggunakan resource komputasi yang sangat-sangat besar dan tidak mungkin diselesaikan secara real time. Masih ngikutin ya? Oke. Nah kalau tidak bisa diselesaikan secara real time, orang keburu mati. Gitu kan? Nah jadi mathematicians were scratching their head, I was scratching my head, how do we do this? So we do multi-scale modeling, yeah, and then we solve this in real time under the condition kita simpan dulu data-datanya di library sebelum titik peledakan itu terjadi, gitu poinnya. Nah kemudian saya habis kontrak di Toulouse, di Institut de Mathématiques di Toulouse. Saya mesti cari kerja lagi. Dan di seberang selat Inggris, di Imperial College London, di Royal School of Mines, salah satu badan yang paling ternama di ilmu bumi, yang saya belum pernah masuk dalam ilmu bumi, itu sedang menghadapi masalah. Mereka mau mengambil hidrokarbon dari bawah tanah, atau memasukkan karbon dioksida ke dalam bawah tanah. Semuanya di sini pasti paham itu, ya kan? Permasalahannya, oil misalnya, itu berada di dalam pori-pori. Pori-pori itu micron, kalau shale itu bisa nanoscopic pores. Oil field, tadi yang dari Sumba, oil field itu kilometer length scale. Ya, permasalahannya ada juga di situ, bahwa data yang akurat di micro scale, itu tidak ada gunanya buat engineer di reservoir scale. Masalahnya di situ. Nah mereka juga bingung gitu kan, gimana caranya gitu. Nah saya tulis surat ke Profesor Martin Blunt pada waktu itu, a very leading figure in earth science. Saya bilang, well, we're solving this problem. Kalau Bapak lihat gedung-gedungnya diambil, ini kan mirip pori-pori batu-batuan, ya kan? Ngasal aja ngomong, nggak tahu ini kan gitu kan? Ini kan mirip pori-pori batuan. Jadi kita bisa memodelkan ini, tuh kalau dari sini kan nggak kelihatan kayak gedung lagi, kayak pori-pori batu, gitu kan? Dan dia melihat, this is something we never seen before. What is this magic? Karena mereka bukan matematikawan. Mereka geologists, petroleum engineer. Oke? Nah pada waktu itu ada metode baru dari disiplin matematik yang mereka pakai sangat eksotik, bisa dipakai. Slide berikutnya tolong. Jadi masuklah saya ke Departemen Ilmu Bumi. Oke, sekarang to the main point of this presentation, fracking. Nanti ada hubungannya sama fracking mindset juga ya, tenang. Gitu. Fracking, saya begadang ibu. Oke ya, kalau buat yang udah tahu mungkin tertarik, yang belum tahu belajar hari ini. Fracking itu apa, oke? Fracking itu untuk mendapati, bukan hanya, tapi salah satunya yang paling populer itu di UK untuk mengambil natural gas. Natural gas itu punya carbon dioxide emission yang lebih rendah. Dan bisa juga dengan teknologi carbon capture and storage untuk memasukkan carbon dioxide ke dalam tanah. Fracking itu meretakkan gitu ya. Jadi untuk mengambil natural gas, karena natural gas itu ada di dalam shale formation di sini, ya paling bawah. Dia tidak berpori, hampir tidak berpori. Jadi keras sekali. Dan kalau cuma disedot dengan gaya oil extraction yang biasa, nggak akan keluar. Jadi dimasukkan selang yang panjang, gitu ya, terus ke bawah. Lalu di sini diisi air bertekanan besar. Di sini keluar tekanan besarnya meretakkan shale gas, gitu. Kemudian diretakkan, ditaruh propan atau pasir atau batu-batuan kecil supaya retaknya itu nggak rapat lagi, sehingga natural gas dari sini bisa mengalir keluar. Itu fracking namanya. Jadi your mindset, ntar ya pasti mencoba nyambungin. Nah ini bisa dipakai juga untuk mereduksi CO2 ketika teman-teman mau ngambil hidrogen misalnya tadi.
Ya kan, nggak tahu tadi metodenya sama atau enggak ya Mas ya. Hidrogen itu bisa dihasilkan dari sini dengan mengambil natural gas, kemudian dengan steam methane reform, diambil hidrogennya, atau sebenarnya diambil karbon dioksida-nya, menyisakan hidrogennya. Karbon dioksida itu dibikin super kritikal, jadi tekanan tinggi, bentuknya cair, dimasukkan lagi ke dalam. Jadi yang meretakkan itu bukan air, karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu asam lemah. Asam lemah berkenaan dengan sedimen karbonat, itu jadi batu. Jadi dia nggak akan bocor keluar. Jadi kita dapat natural gas keluar, sisanya cuma hidrogen tanpa emisi. Karbon dioksida masuk lagi ke tanah, bersih. Gitu. Cuman permasalahannya engineer geologi sekarang berpikir ini bisa ada non-tectonic earthquake kalau dibuat begini kan. Bisa ada tremors gitu. Makanya di UK di stop pada tahun awal 2000-an. Tapi kemudian sekarang dilanjutkan lagi. Itu fracking gitu ya. Nah sekarang saya masuk ke lebih teknikal lagi dan coba untuk mengambil benang merah apa yang relevan dengan teman-teman. Slide berikutnya. Oke, ini permasalahan dalam fracking itu adalah pemodelan. Kenapa butuh model? Banyak orang di Indonesia di sini kalau tanya, kalau saya lagi ngomong di publik gitu ya, kamu ngomong-ngomong doang gitu. Teori aja nggak ada prakteknya, model. Bapak Ibu, tanpa teori tidak mungkin seseorang bisa memprediksi masa depan. Bedanya kita dengan binatang adalah kita bisa berteori. Kita bisa memprediksi masa depan. Binatang hidup hanya untuk hari ini. Di situ. Jadi buat engineer di sini, teori, pemodelan itu sangatlah penting, bukan hanya untuk mengkonsultasikan kepada klien gitu, mengapa ini bisa dipertanggungjawabkan, tapi ada akuntabilitas dari modeling itu sendiri gitu ya. Modeling ini yang saya bagikan di sini benar-benar frontier modeling, ya, benar-benar state of the art modeling. Karena Imperial College itu benar-benar leading bersama dengan Stanford di bidang ini gitu. Frontier di modeling adalah beberapa hal. Nomor satu mengatasi masalah multiscale. Reservoir modeling itu di aquifer seperti ini, kilometer length scale. Oke, persamaan yang dipakai persamaan Darcy di situ. Microscale untuk menjelaskan cairan-cairan yang di pori-pori batu itu menggunakan Navier-Stokes equation. Ini tidak mungkin diselesaikan di skala ini, terlalu mahal. Jadi orang menggunakan simplified Darcy equation. Permasalahannya kalau teman-teman taruh propan di dalam fissures, di dalam fracture network, ya, propannya itu fracture-nya itu jadi besar pori-porinya, kan di fracture kan. Cairan lewat pori-pori besar itu punya momen inersia yang besar. Ya, jadi kasarnya begini, cairan yang masuk ke dalam fracture network itu lebih cepat jalannya daripada cairan yang masuk dalam pori-pori biasa. Kalau dia jalannya lebih cepat, permeabilitasnya turun, produksinya juga bisa nggak akurat dimodelkan dengan Darcy. Oke, slide berikutnya ini kita cepat aja. Nah, batas perkembangan modeling sekarang itu menggunakan X-ray. X-ray yang teman-teman pakai di rumah sakit, misalnya kalau tangannya retak ya. Tapi di UK atau di Australia sekarang itu digunakan untuk ngambil sampel batu-batuan, kemudian di X-ray, gambarnya kelihatan, direkonstruksi secara tridimensional, jadi jaringan tridimensional pore network. Pori-porinya, ini bukan batunya, ini pori-porinya. Nah kita bisa langsung mensimulasikan pergerakan hidrokarbon di dalam pori-pori itu. Jauh lebih akurat daripada Darcy. Gitu ya. Jadi orang di lapangan sekarang menggunakan benar-benar permodelan dari skala mikron, bukan skala besar. Oke, slide berikutnya. Nah, permasalahan kedua adalah multiscale tadi. Kalau udah dapat segitu, akuratnya hasil di microscale, orang di lapangan butuhnya yang kilometer, gimana caranya? Nah, kita jembatan ini dengan multiscale modeling. Itulah yang saya buat di Perancis pada waktu itu. Dan saya buktikan di sini bahwa dua gambar yang kelihatannya sama, yang satu di grid yang jutaan banyaknya, yang satu di grid yang hanya belasan jumlahnya. Waktunya di sini 0,1 detik untuk mensimulasikan ini, yang di sini bisa satu minggu. Tapi hasilnya toh mirip-mirip. Poinnya ada di situ. Oke. Nah, slide berikutnya ini yang teknik agak cepat aja. Yang ketiga permasalahannya adalah
Fracking memasukkan cairan ke situ, dia bereaksi. Cairannya bereaksi ketika bertemu dengan batu-batuan. Kalau dia bereaksi ada dua hal yang terjadi, disolusi dan presipitasi. Tahu artinya? Disolusi rock. Jadi batunya itu disolusi, lumer gitu ya. Ya, lumer. Atau presipitasi dari cairannya keluar butiran-butiran baru. Dua-duanya bikin pemodelan jadi riweh. Gitu. Nah, ini yang saya buat dengan kolega di Cambridge University dengan Profesor Lynn Gladden, menggunakan teknologi MRI. Jadi MRI bukan hanya dipakai untuk ngelihat otak bagi para neuroscience. MRI itu seperti X-ray, tapi tidak melihat solid, dia melihat fluid. Makanya dipakai buat otak, bukan melihat tulang, gitu kan? Nah, MRI juga bisa digunakan untuk mendeteksi cairan reaktif di situ, yang bisa dijadikan bahan kalibrasi model. Nah, teman-teman yang engineer yang punya konsultasi, kegiatan konsultasi bisa menggunakan metode ini untuk bilang ke klien teman-teman, dalam beberapa tahun ke depan, kalau misalnya karbon dioksida mau dimasukkan terus, dia akan bereaksi mengikis batuan karbonat. Persis seperti ini. Karbonat itu pH-nya sekitar 3. Karbon dioksida superkritikal itu pH-nya sekitar 3. Kira-kira sebesar asam sulfat. Asam folat, asam sulfat gitu ya. Oke, selamat pagi teman. Oke, bangun. Slide berikutnya. Nah, kita bisa rekonstruksi ini secara 3D, ini dengan postdoc saya, ya. Presipitan itu bisa dimodelkan sekarang. Bukan cuma fluid, tapi presipitan. Kalau buat yang tertarik, you can download all the papers. I got all the, mana itu? Di sini ya. It's fascinating work. Saya sebenarnya lebih suka ngomongin ini daripada yang lain sebenarnya, terus terang. Oke, slide berikutnya. Problem yang oke, saya berhenti di situ dulu ya. Oke, selesai, yang fracking, alright. Nah, yang saya mau bagikan dari sini adalah interdisciplinary mindset. Kalau teman-teman kritis tadi, sebenarnya nggak ada satupun domain yang hanya bisa diselesaikan oleh geologis di sini, pun oleh matematikawan, pun oleh fisikawan. Semuanya di sini berintegrasi, beramalgamasi untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Inspirasi untuk menyelesaikan masalah multiskala di dalam geologi itu diambil dari permasalahan pabrik pupuk yang meledak. Saya berikan contoh lagi ya, riset saya setelah itu adalah mencoba untuk menyelesaikan masalah khas Indonesia. Indonesia itu punya lahan gambut yang luar biasa banyak. Gambut itu adalah natural carbon sink terbesar, betul? Natural carbon sink terbesar. Jadi Indonesia sebenarnya bisa berbicara sangat banyak di carbon market. Kalau dia punya pemodelan yang lebih akurat dari Vera. Gitu loh. Karena kita nggak tahu cara ngukur berapa banyak karbon yang diakumulasi oleh hutan, oleh lahan gambut. Yang paling parah, lahan gambut kalau rusak, dia bukan jadi carbon sink, dia jadi carbon source terbesar. Dia bukan menyelamatkan planet, dia malah menghancurkannya. Gambut kebakaran terus-terusan. Oke? Nah, saya agak teknis sekarang ya, mohon diperhatikan sebentar. Gambut itu biasanya meneliti orang ekologi, bukan orang matematik. Jadi gambut sebagai ekosistem yang hidup bisa mengembang mengempis, itu variabel kontributornya hanyalah ekologi dan hidrologi. Ekologi itu berapa cepat tanaman tumbuh di atasnya dan decompose. Hidrologi itu air tanah dan curah hujan. Orang ekologis teknik lingkungan pasti taunya itu doang. Mohon maaf, ya kan? Ada satu lagi variabel yang mereka tidak pernah masukkan, tapi orang mesin dan sipil tahu. Cuman orang sipil dan mesin nggak pernah ngurusin gambut, ya kan? Beban mekanik. Oke, Young's modulus, poroelasticity. Ring a bell? Young's modulus? Kalau yang mesinnya nggak bolos kayak saya dulu pasti tahu. Oke, kalau teman-teman airi gambut habis-habisan, apa yang terjadi? Apalagi di tropical gambut, pohon besar tumbuh di atasnya. Kalau pohon besar tumbuh di atasnya, beratnya akan menekan tanah.
compacting the ground. Kalau dia mengcompact the ground, dia akan mengkompromis, melemahkan integritas gambut. Jadi kalau diairi habis-habisan dengan harapan memperkuat gambut, justru malah merusaknya karena makin berat di atasnya. Gitu ya. Tapi memodelkan beban mekanik itu sangat sulit dilakukan karena persamaannya non-linear. Orang matematik tahu itu, orang engineer nggak tahu itu. Slide berikutnya. Nah, jadi kita modelkan, ini paper saya yang terakhir 3 ini, gitu ya. Terakhir tahun ini 2024 itu mencoba memodelkan 3 kontributor itu, ekologi, hidrologi, mechanical. Please read this. It's very readable ya buat kalangan interdisipliner untuk tahu, karena ini sangat relevan dengan Indonesia. Nah, permasalahannya sekarang mungkin saya nggak tahu membuat kebijakan itu dapat konsultasi dari mana gitu, dari scientist atau dari popular stakeholders atau politicians, saya nggak tahu. Tapi this is leading modeling framework for gambut. Nobody else have better models than us in this field for gambut. Slide berikutnya. Dan saya mencari-cari lagi bidang riset apa yang seksi, yang ada relevannya dengan Indonesia. Di Papua itu banyak terdapat sarang rayap yang jenisnya Macrothermes. Sarang rayap, yang kalau di sini pasti makanin kayu gitu kan. Rayap itu nggak makan kayu serta-merta. Rayap itu ambil kayu, taruh di dalam sarang, sarangnya ditumbuhi jamur, jamurnya mencerna kayu, kayunya lembek, rayapnya bisa makan. Oke? Jadi sarang rayap tuh gede-gede, 3 meter sampai 5 meter. Yang luar biasa, ini biologi loh, saya nggak pernah mahasiswa biologi ya. Yang luar biasa, researcher dari MIT datang ke Afrika, nggak ke Papua sayangnya. Dia ngukur temperatur dari ruangan ratunya. Karena rayap, termites, itu binatang koloni. Dan satu koloni ada satu ratu. Ratunya mati, mati semua. Kayak Raja Inggris kan, ratunya meninggal, mati semua. Jadi fungi untuk tumbuh di dalam tanah itu, di dalam sarang rayap itu, dia harus punya kelembapan dan temperatur seperti hutan tropis. Basah dan hangat. Di Afrika, fluktuasi temperatur di luarnya itu luar biasa, bisa satu order of magnitude, 10 derajat bedanya. Di orang MIT ini datang, dia ukur, temperatur di dalamnya itu cuma 1 derajat. Nah, orang bertanya, kok dia bisa meregulasi temperaturnya tanpa pakai AC? Sedangkan kita di Indonesia, berapa banyak otak manusia di sini? AC-nya berapa banyak? Kenapa kita tidak bisa membuat bangunan lebih luar biasa dari rayap? Yang otaknya paling cuma berapa sel? Poinnya di situ kan. Because it works. Jadi poinnya adalah bagaimana kita caranya mengambil inspirasi dari bioarsitektur untuk membuat bukan hanya rumah yang kamarnya didesain sedemikian rupa hingga mirip sarang rayap, tapi batu bata sintetik, pori-porinya mirip dengan sarang rayap. Nah, saya orang ilmu bumi, saya biasa lihat batu-batuan. Kita ambil slide berikutnya. Kita ambil sampel rayap itu kita bawa dari Afrika, masuk ke UK itu harus dijelaskan nih buat apa gitu segala macam kan. Kita masukkan ke dalam X-ray CT scanner di Imperial College, di Departemen Ilmu Bumi, dan kita modelkan persebaran panas dan segala macam. Poinnya adalah, rayap itu nggak buat bangunan secara sembarangan. Oke, dan kita dapati insight dari rayap itu dengan pola pikir interdisipliner. Jadi teman-teman engineer, kalau ke depan mau bersaing dengan dunia asing, this is what you're going to be competing for. And competing with. Interdisciplinary understanding. Kalau teman-teman tidak biasa berbahasakan matematik, berbahasakan biologi, berbahasakan teknik fisika, you can't compete. Kenapa? Sistem pendidikan kita tidak memadai untuk ini. Saya jarang dapat kesempatan untuk jadi dosen di Indonesia karena harus linear.
Dan di Indonesia ada ego sektoral di perguruan tinggi. Dosen di Indonesia dari masuk awal karir sampai dia lulus di institusi yang sama. Nggak ada perpindahan knowledge. Kenapa? Kalau pindah tidak setia, pikiran feodal. Gitu loh. Pindah tuh nggak setia. Di Inggris setiap PhD student, makanya nanti kalau ada yang mau PhD student ke Inggris tolong kasih tahu saya. Setiap PhD student pasti supervisornya 2, karena tahun depan dia bisa aja pindah salah satunya. Saya bisa aja besok di Imperial atau di Manchester gitu kan. Oke, slide berikutnya. Nah, paper tentang sarang rayap itu paling banyak mendapatkan traksi di media luar. Di New York Times, dari Prancis, tidak lupa Kompas, gitu. Jadi sangat-sangat luar biasa traksinya. Padahal orang ilmu bumi melihat hal ini hal yang biasa, gampang bagi dia. Tapi karena diaplikasikan di bidang yang sangat jauh beda konteksnya, memberikan pemahaman baru yang betul-betul luar biasa, gitu ya. The next slide please. Ya oke lah, ini di skip aja, udah kebanyakan teknik. Slide berikutnya. Nah oke, nah saya mau tutup dengan 2 slide terakhir. Selain dari melakukan penelitian, pengajaran, saya mencoba membangun jembatan dengan Indonesia. Mencoba menukar ilmu pengetahuan, bukan memberikan, menukar, karena ada ilmu pengetahuan di sini yang UK juga butuh, gitu ya. Nah kita membangun kerjasama dengan government, universities, both at central level and regional level. Nah kita bawa rektor kami, menteri dari UK, this is Graham Stewart, Minister of Energy, ke Jawa Barat, ke Nusa Tenggara Barat, ke Jawa Timur, untuk supaya mereka bisa saling belajar satu sama lain. Karena diaspora kita di luar negeri itu nggak banyak, terutama yang peneliti. Di Inggris itu cuma sekitar 30. Tahu nggak diaspora Iran di Inggris berapa banyak? Nggak kehitung. 30, minimal di atas 30 cuman di universitas saya doang. Bukan bahkan cuman hanya di fakultas. Kita 30 seluruh UK, Bu. Seluruh UK. Kenapa? Karena kalau dapat beasiswa harus langsung pulang. Nggak bakal bisa jadi akademik di situ. Nah, ini juga mindset yang berpikir long term investment seperti apa. Nah kayak begitu. Oke, slide berikutnya. Nah kita bantu buat policy brief, kita di Jawa Barat membuat Technology Translation Center, supaya kita bisa bekerja sama dengan PLN misalnya, untuk memberikan akses kepada fasilitas riset kami di sana, supaya bisa dipakai. Oke, ini mungkin buat yang tertarik aja. Slide berikutnya, mungkin slide terakhir. Gitu. Slide berikut mohon. Nah saya mau tutup dengan ini. Jadi bersama dengan kolega-kolega dari university lain di Inggris, yang ada orang Indonesianya bersama dengan Universitas Indonesia seperti ITB, UI, IPB, UGM, itu kita membentuk konsorsium, namanya UK Indonesia Consortium for Interdisciplinary Science. Nah tujuannya agar supaya ada jalur pertukaran informasi lewat mobilitas staf dan pelajar di ke-7, kemudian sekarang 8 universitas di UK dan UK dan Indonesia, supaya tidak ada lagi sekat-sekat geografi untuk ilmu pengetahuan untuk keluar. Dan kita fasilitasi riset, PhD studentship mobility within this network. Kalau Bapak Ibu nanti bekerja sama dengan University of Nottingham secara institusi, maka Anda bisa mendapatkan benefit dari Warwick University, Coventry, Nottingham, Lancaster, dan yang lain-lain. Seperti itu. Dan bisa aja ko-supervisinya nanti di Indonesia atau segala macam. But I'll leave it at that. Jadi take away-nya adalah interdisciplinary mindset. Saya bisa dimungkinkan untuk berkarir dengan portfolio interdisipliner karena kecelakaan. Karena saya tidak pernah jadi mahasiswa cum laude di salah satu bidang. IPK saya nggak sampai 2,7 waktu di mesin ITB. Jadi saya nggak bisa dapat kerja di PLN. Berapa untuk masuk sini Bu? IPK-nya? IPK-nya minimal 3.
3. Mungkin nggak akan dipanggil interview juga. Dan kalau seorang yang di bawah biasa-biasa aja pun bisa berpikir interdisipliner, mungkin rekan-rekan di sini yang masih mukanya agak sedikit lebih muda dari saya, itu minimal harus bisa bermimpi lebih, gitu ya. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Bagus. Luar biasa Pak Bagus untuk insight-nya. Selanjutnya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita batasi mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak Bagus ya jika berkenan. Nah silakan, ya Mas, oke, mic-nya. Mohon menyebutkan nama dan juga jabatannya ya Mas ya. Mungkin bisa dilengkapi dengan basic ininya ya, pendidikannya ya, mungkin untuk ini ya. Silakan, 3 poin itu. Terima kasih. Nama saya Alfian, Bapak perkenalkan, saya proses engineer. Basically backgroundnya chemical engineer ya. Jadi di sini sangat relate dengan yang Bapak jelaskan. Jadi saya mau bertanya terkait dengan 2 hal Pak. Yang pertama mengenai potensi utilisasi karbon. Tadi Bapak untuk hydraulic fracturing ini menggunakan karbon dengan supercritical untuk mengcrack gitu ya lapisan bawah tanah. Nah, apakah ada potensi Pak ya untuk melakukan hydraulic fracturing di Indonesia untuk kita utilisasi? Maybe kalau sekarang di Indonesia adanya cuma EGR aja Pak ya, Enhanced Gas Recovery yang mungkin itu lower level daripada punya Bapak ya, itu lebih mungkin yang lebih ke nanomaterial, apakah ada potensi ke sana seperti itu. Kemudian yang kedua saya ingin bertanya mengenai tadi yang menarik mengenai peatland Pak ya, mengenai lahan gambut gitu. Nah 15% Indonesia lahan gambut tadi ya, 15, saya nggak tahu 15% terhadap apa, cuman saya mau bertanya Pak, saya juga termasuk yang percaya bahwa naturally Indonesia ini punya capability to absorb CO2 Pak ya, walaupun kita produksi CO2 tapi natural ini lebih baik seperti itu. Nah saya mau tanya Pak, seberapa besar sih lahan gambut ini untuk menyerap ya, mengabsorb CO2 yang terproduksi di Indonesia, let's say transportasi, power plant dan sebagainya ini 200 juta ton per tahun lah. Kira-kira berapa persen sih yang bisa diserap oleh lahan gambut ini gitu ya, daripada kita installing like carbon capture dan sebagainya seperti itu. Terima kasih Pak. Ini teknik bagus pertanyaannya. Terima kasih, luar biasa Mas Alfian. Silakan Pak Bagus. Oh langsung, oke. Mohon maaf, slide saya tadi bisa nggak ada slide yang saya lewatin satu, tapi sebenarnya relevan dengan pertanyaannya Mas Alfian tadi. Yang akan sedikit paling bawah tadi yang saya skip. Atas sedikit, atas lagi. Nah itu benar, ya nomor, ya betul. Nah CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage gitu ya. Belum. Tadi yang... Ya itu, ya terima kasih. Bisa ditampilin. Ini tadi saya skip gitu ya, padahal ini sebenarnya relevan dengan pertanyaan Mas. Ini saya kerjasama dengan Supreme Energy. Supreme Energy tahu Bapak Ibu? Ya. Jadi Supreme Energy dan ITB itu bawa sampel dari geothermal exploration site, core sample kayak gitu ya. Dia bawa ke UK. Ini mahasiswi saya, mahasiswi PhD sekarang udah lulus, Grace. Grace itu seorang kimiawati. Jadi bukan di departemen saya, bukan orang engineer, dia kimia gitu ya, pure chemistry. Nah batu-batuan itu kemudian diretakkan, dihancurkan, dilakukan batch eksperimen gitu ya. Itu batuan dari geothermal. Nah untuk carbon capture, karena pertanyaannya potensi carbon capture di Indonesia kan. Untuk carbon capture itu bisa jalan, karbon dioksida itu nggak boleh bocor ke atas. Ada mekanisme trapping atau menangkap CO2 supaya dia aman. Yang paling aman adalah dissolution trapping. Dia nggak akan naik lagi ke atas karena dia akan bereaksi dengan batu-batuan. Geothermal itu kalau nggak basaltic, andesitic. Gitu loh. Nah kita di sini khusus untuk mendeteksi visibilitas penggunaan bekas ladang geothermal yang basaltik.
Basaltik, andesitik itu istilah geologi gitu ya untuk jenis batu-batuan gitu. Nah basaltik, Indonesia tuh andesitik, Indonesia itu 50% geothermal dunia ada di kaki kita. Gitu loh. Cuman orang nggak tahu bahwa geothermal site itu bisa digunakan sebagai potensial carbon capture and storage. Orang nggak tahu, nggak pernah ada studinya di sini. Gitu loh. Padahal itu bisa jadi narasi kebangsaan ketika kita narasi kebangsaan yang melek ilmu pengetahuan, bukan cuman semu ngomong apa gitu. Indonesia negara besar gitu, terus kenapa kalau besar? Maksudnya besar itu punya potensi untuk makan karbon seperti itu, bukan hanya dari lahan gambut. Ya, jadi kalau mau dibaca potensinya berapa banyak untuk geothermal site di sini. Nah kalau peatland, orang nggak tahu sebenarnya. Kita kasih data ke Vera, dia yang assess, gitu loh. Kita nggak punya modeling unsweet mechanism untuk mendeteksi. Jadi Bapak Ibu gini, bukan hanya masalah karbon ya yang kita nggak punya sama sekali cara untuk mengkuantifikasi karbon storage kita sama sekali. Masalah forestry, kita harus ikut regulasi European Union Deforestation Regulation. Kalau enggak kita nggak bisa jual keluar. Tambang pun kita nggak bisa keluar tanpa memenuhi standar dari luar negeri. Nah, seperti itu. Semuanya itu karena kita nggak tahu caranya mengkuantifikasi hal-hal seperti ini. Kita nggak punya reliable model. Kita nggak punya jurnal ilmiah yang reputasional. Itu permasalahannya. Kita nggak punya alibi untuk berdebat dengan mereka. Nah kalau nggak begitu kita jadi resipien. Makanya Indonesia harus menjadi laboratorium di mana hal-hal seperti ini dimungkinkan. Gitu ya. Nah spesifik mengenai peatland, itu belum pernah dilakukan untuk memodelkan tropical peatland di Indonesia. Jadi saya nggak tahu angkanya berapa. Nah sekarang ini dengan adanya metodologi ini terbuka jalan untuk begitu. Kalau misalnya ada remote sensing yang bisa mengkalibrasi data. Saya harus tahu dulu luasnya berapa banyak, geographical spasialnya. Nah dimungkinkan untuk tahu itu, makanya kalau Mas tertarik untuk ambil S3 gitu, bisa saya bimbing. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan pertanyaan kedua, ya Mas Perda ya. Ya silakan. Baik, terima kasih presentasi yang sangat menarik Pak Bagus. Saya juga beberapa kali lihat Instagramnya Pak Bagus juga ya, itu keren lah. Lebih suka ngomongin ini Pak, saya terus terang. Baik, pertanyaan saya ini, karena tadi nampilin tentang geothermal juga, pertanyaan saya adalah terkait hydraulic fracturing ini, karena perkembangan teknologi geothermal kan sekarang baru naik daun itu yang terkait dengan closed loop geothermal. Nah, closed loop geothermal, oke. Jadi geothermal. Working fluidnya masuk terus lagi gitu. Iya, benar. Okay. Nah, terkait hal itu kan eksplorasi panas bumi atau eksplorasi geothermal kan masih ada probability of fail-nya juga ya bahkan di Indonesia. Jadi kita bisa mengkuantifikasi berdasarkan statistik itu sekitar 40-50% itu eksplorasi panas bumi itu gagal. Nah pertanyaan saya, apakah metode hydraulic fracturing ini bisa diaplikasikan untuk misalkan untuk EGS, Enhanced Geothermal System, buat produksi dan itu bisa digunakan untuk baik itu untuk open loop atau untuk closed loop pengembangan panas bumi. Oke. Geothermal exploration site itu pemodelannya pakai pemodelan Schlumberger biasanya itu. Softwarenya software Schlumberger. Pertama ya, Schlumberger itu berdasarkan Darcy model tadi. Oke, Darcy model. Geothermal itu sama juga problemnya dengan oil, tapi dia bukan mengekstraksi hidrokarbon ya, dia mengambil panas. Ya kan dengan working fluid. Jadi working fluid ini pertukaran panas yang dimodelkan dengan model dari Schlumberger itu, software dari Schlumberger. Nah, permasalahannya apakah model ini tetap akan akurat 5-10 tahun kemudian? Jawabannya tidak. Karena working fluid itu bereaksi dengan batu-batuan di bawah tanah.
Dan ketika dia bereaksi, dia mengubah geometri dari poros di bawah tanah. Dan itu tidak mungkin ditangkap dengan Darcy model. Nggak mungkin. Saya tahu persis Darcy model itu kayak melihat pori-pori itu kayak busa sabun mandi aja dianggap seragam semua gitu. Bawah tanah itu batu-batuannya heterogen. Nah seperti itu. Jadi untuk closed loop makanya kita bekerja sama dengan Supreme Energy mencoba untuk memperbaiki model mereka. Seperti itu. Nah mengenai enhanced oil recovery, enhanced geothermal recovery, kita diberkati luar biasa ya. Memang karena di Indonesia belum ada fracking. Kenapa? Karena oilnya masih primary, bahkan secondary paling gitu. Belum ada yang tertiary. Masih itu, setelah itu mungkin masih ada enhanced oil recovery. Ya kan, belum pernah ada yang pakai fracking. Di US pakai fracking. Kita ini hidup di atas kolam susu benar. Seperti itu. Nah ini adalah cara kita future proofing ke depan Mas. Future proofing ke depan. Bahwa Indonesia berpikir itu sebelum kecelakaan terjadi. Jangan setelah. Kalau setelah kecelakaan terjadi kebijakan kita latah gitu. Udah ada pandemi baru mikir. Gitu kan. Udah mati lampu baru mikir. Ini future proofing Indonesia. Bahwa kita bisa mengadopsi fracking teknologi untuk memasukkan karbon dioksida ke bawah tanah. Itu pun di UK belum dipakai. Gitu loh. Jadi working fluid untuk frackingnya diganti bukan air tapi karbon dioksida superkritikal. Itu bisa dipakai di maturing geothermal site. Bisa dipakai di maturing coal bed methane. Atau bisa di standard oil reservoir. Nah seperti itu. Hydrogen juga sebenarnya tadi yang bicara tentang hydrogen. Tahu nggak storage hydrogen di bawah tanah di mana? Salt caverns. Salt caverns. That's a new technology. Indonesia has depleted oil field. That's a potential hydrogen storage there. Did you know about that? Right? That's an untapped potential over there. Do you want to electrify the transportation system? Well, you can use fuel cell, nggak hanya baterai. You can use fuel cell, and fuel cell needs energy storage too. Nah jadi seperti itulah yang kita buat, makanya tadi saya pikir ini frontier modeling untuk future proofing Indonesia ke depan. Nah seperti itulah, mudah-mudahan menjawab sedikit Pak ya. Terima kasih Pak Bagus. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, Mas yang berbaju hitam, silakan. Mic-nya Mas dibantu, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini mau bertanya dua hal. Ya, Pak. Oh ya, nama saya Noval Mufli Ramadan. Saya juga seorang di sini sebagai proses engineer. Ada dua pertanyaan. Jadi kan dari tadi untuk yang pertama dari Mas Bagus kan tadi mengobrol tentang sisi US, di mana salah satu langkah untuk melakukan penanganan karbon ini tuh ngetrennya di Indonesia itu kebanyakan diinjek ya. Ini mungkin barangkali berbicara tentang interdisipliner ya, mindset. Kenapa yang dibumingkan itu injek CO2-nya itu ke dalam plant? Sementara kan kalau biasa di company-company kan dia profit oriented ya, seperti kayak di PLN. Kenapa mindset di dalam negeri itu tidak dibangunnya karbonnya itu lebih banyak untuk intermediate product. Misalkan CO2-nya dibuat iklim untuk basis pembuatan minuman bersoda atau CO2-nya dipakai untuk pupuk. Itu kan sebenarnya jadi kesannya kalau misalkan mentok diinjek ke dalam tanah, itu kan sebenarnya kalau orang PLN-nya Pak, kita dapat apa sih? Profitnya apa? Jadinya nggak booming. Sementara kalau misalkan PLN berpikir tentang CO2-nya dijual untuk soda atau untuk pupuk, jadi bisa untuk mendapatkan profit. Nah, kalau dari sudut pandang interdisciplinary mindset, dari sudut pandang Mas Bagus, kira-kira kedepannya itu baiknya seperti apa sih CO2 ini? Apakah dari sudut pandang geologi baiknya seperti itu saja atau seperti apa? Terus yang kedua, jadi mungkin barangkali saya pernah lihat Mas Bagus di podcast Pak Gita Wirjawan ya, terkait dengan hal interdisciplinary mindset dan isu-isu yang dikeluh kesahkan. Nah kalau misalkan terkait dengan engineer, jadi kan ada engineer sebagai seorang saintis di
di universitas, tapi ada juga engineer yang basisnya di company. Jadi sebenarnya bentuk kolaborasinya itu baiknya seperti apa sih sebenarnya? Karena kan kalau engineer di company kan punya pendekatan berbeda, lalu engineer di fakulti sebagai seorang saintis di fakulti kan biasanya menulis paper atau yang lain-lainnya. Nah, untuk kolaborasinya baiknya kalau di Indonesia dan sebagai cerminan dari luar juga itu baiknya seperti apa kolaborasinya? Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Mas Ramadan. Yang tadi Mas bilang tuh masukkan ke dalam soda segala macam, itu masuk di sisi C pertamanya, capture. Gitu ya, bukannya storage. Inject tuh maksudnya kita mindsetnya terlalu ke storage. Gitu ya, belum ke capture-nya. Capture itu orang teknik kimia, pressure swing, temperature swing untuk ngambil karbon dioxide. Ada orang teknik kimia di sini? Ada. Iya kan? Pressure swing ngambil karbon dioxide segala macam. Bisa-bisa aja itu orang rancang pabrik yang buat. Nah, saya baru tahu itu setelah saya masuk departemen teknik kimia. Sebelumnya, karena saya belum pernah jadi mahasiswa anak teknik kimia, sekarang ngajar teknik kimia gitu kan. Terus terang saya nggak tahu mana yang lebih economically feasible ya. We're talking technical here. I cannot say something I haven't calculated yet. Tapi technological challenge untuk storage itu jauh lebih besar daripada capture. Technological challenge-nya. Gitu, karena resikonya lebih besar. Gitu. Jadi bukan hanya tadi dibilang finansialnya seperti apa, tapi environmental risk-nya pun lebih besar di sisi storage. Gitu. Jadi itu juga harus dipertimbangkan. Pembagiannya berapa besar saya nggak tahu gitu ya. Yang kedua tentang dialektik antara engineer yang di universitas dengan di industri, itu digunakan kalau mau ada transfer teknologi. Permasalahannya di Indonesia, tidak adanya insentif bagi industri untuk bekerja sama dengan universitas. Di Indonesia, saya melakukan transfer teknologi dengan industri, itu tidak ada insentif internal dari universitas. Ya bisa aja eksternal dibayar oleh industrinya gitu kan. Tapi tidak ada, saya nggak akan naik pangkat di situ. Kasarnya seperti itu. Jadi pemerintah di UK itu memberikan insentif yang namanya knowledge exchange framework. Supaya universitas itu dinilai kinerjanya, salah satunya berdasarkan berapa banyak transfer teknologi yang dia lakukan. Dia nggak regulasi berapa banyak, tapi endowment-nya sebagian besar atau bahkan sebagian seluruhnya itu berdasarkan knowledge exchange framework. Nah, yang paling mahal di luar negeri itu adalah bahwa kalau ada transfer teknologi, ada update kurikulum. Gitu ya. Tanpa adanya transfer teknologi dari industri ke universitas, riset nggak akan jadi inovasi. Ya PLN dan teman-teman yang lain yang riset sendiri aja, ngapain pakai universitas? Nah bayangin kalau teman-teman ada di dalam universitas, kurikulum Anda jadul itu. Ya kan, nggak ada feedback loop dari industri. Nah itu permasalahannya sangat jauh di dalam ya, ada ego sektoralitas, ada birokrasi yang mengkripling, harusnya BRIN melakukan itu. Cuman sekarang menjadi badan yang sifatnya birokratis. Gitu, harusnya mereka pergi ke PLN, what's your problem? Kalau mungkin sudah begitu bisa aja, saya nggak tahu gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang transfer teknologi di Indonesia sangat lemah sendiri. Jadi butuh orang-orang kayak Mas, gitu ya, untuk inisiatif individu pergi ke universitas, untuk mendiseminasikan masalah dari PLN, berharap agar para dosen di sana tertarik untuk mengangkat masalah ini. Nah, sekarang terbuka kesempatan untuk berdiseminasi, melakukan transfer teknologi dengan luar negeri sekalian kalau gitu. Nah itu yang saya sedang lakukan. Saya datang kemari pada hari ini, kapasitasnya bukan hanya sebatas pembicara endgame, tapi kapasitasnya sebagai akademisi dari Nottingham. Membuka pintu untuk kolaborasi antar institusi. Nah kalau dibutuhkan misalnya kita bisa undang PLN ke Nottingham, memberikan kuliah buat mahasiswa teknik kimia di situ, atau kita bisa datang kemari untuk berbagi. Nah gitulah, terima kasih. Luar biasa. Benar sekali, penting sekali memang kolaborasi ya antara, nah itu yang memang tadi saya sampaikan di depannya Bu Dirut izin memang PLN sangat gencar
beberapa tahun ini berkolaborasi dengan university, lalu kolaborasi dengan pembuat policy juga, agar ini memang terkait dengan transisi energi itu bareng-bareng kita. Jadi pendekatannya ada transfer of knowledge, terus kampus juga memperbaiki kurikulumnya, seperti itu. Karena PLN juga sendiri juga gencar mengirimkan teman-teman itu untuk sekolah lagi, baik dalam negeri dan luar negeri. Jadi mau tidak mau memang kolaborasi ini yang paling utama untuk mensukseskan transisi energi di Indonesia. Seperti itu Pak Bagus. Mungkin ini kita masih ada waktu 15 menit lagi, mungkin izin saya buka pertanyaan lagi Pak Bagus. Baik, silakan. Ya, mungkin Sri Kandi ada? Silakan. Ya. Silakan Mbak Ica, silakan sedikit maju. Saya ketutup tembok dari sini. Ya, silakan Mbak Ica. Selamat siang Pak Bagus, izin bertanya. Nama saya Adi Citra, kebetulan sama kayak Alfian dan Noval, basisnya adalah teknik kimia atau proses engineer. Sejatinya untuk yang hydraulic fracking ini adalah informasi baru buat saya terkait untuk ekstraksi natural gas ya Pak ya. Pertanyaan saya kan, mungkin kan ini akan dipakai di Indonesia ya Pak ya. Namun kan melihat Indonesia kan salah satu jalur ring of fire ya Pak ya. Ketika ada injeksi asid, slick water atau disinfektan untuk mengekstraksi natural gas, bagaimana sih mitigasi resiko kita Pak terhadap kebocoran si borehole ya, yang mungkin bisa mencemari air permukaan, ya kan ya. Nah terus untuk yang sudah diaplikasikan di luar negeri sana, apa sih Pak parameter apa saja yang mungkin dipasang seperti mungkin instrumen kontrol atau mungkin adanya metan detektor atau seperti apa sih Pak yang bisa kita aplikasikan di Indonesia karena mengingat geologi Indonesia ini seperti itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaan. Karena memang concern mohon maaf dengan Mbak siapa tadi? Adi Citra Pak. Mbak Adi Citra, itu pertanyaan bagus sekali. Concern terbesar dari hydraulic fracking sebenarnya bukan polusi udara, tapi kontaminan air tanah dan non-tectonic earthquake seperti itu. Justru yang kedua yang earthquake itu alasan mengapa fracking itu ditutup di UK. Nah mitigasinya nomor satu di UK itu bukan pertanyaan teknis lagi, itu pertanyaan prosedural yang betul-betul rigid dan diaplikasikan gitu ya, bahwa untuk hydraulic fracturing bisa terjadi itu ada stage-stage yang benar-benar sangat constraining gitu ya, dari sejak eksplorasi sampai decommissioning. Gitu, sampai decommissioning itu benar-benar rigid dan tidak bisa di-bypass gitu. Nah, deteksi kebocoran itu, jadi gini, Nottingham itu sekitar 30 menit, nggak sampai 15 menit dari British Geological Survey. British Geological Survey itu badan geologi tertua di dunia. Gitu. Jadi kita bekerja sama dengan mereka khusus untuk mendeteksi leakage of gas. Ya. Nah, metode yang salah satu yang mereka kembangkan adalah menggunakan drones with sensors, drone sensors. Sekarang bisa mempick up, tergantung yang bocor apa CO2 atau apa segala macam, semua bisa drone. Dan yang kedua, kita punya field scale site dengan lapisan batu-batuan yang mirip dengan North Sea. Ya, jadi di UK itu fracking segala macam itu di North Sea, seabed. Nah kita punya field scale facility, ini di Nottingham juga, yang batu-batuannya itu seratanya sama. Nah itu ratusan meter field scale facility diinstrumentasi dengan gila-gilaan untuk memperkuat modeling kita. Jadi kalibrasi di level field scale untuk model-model kita. Sehingga di situs-situs yang akan kita gali, kita udah tahu persis lapisan batu-batunya seperti apa, permeabilitasnya seperti apa, kita tahu persis. Karena kita punya pilot fieldnya, gitu. Yang kita sudah pahami, kita udah punya bonekanya, yang kita udah pahami betul-betul. Nah, saya nggak tahu ya kalau di Indonesia seperti apa state of the art-nya, punya nggak field scale facility seperti itu. Karena model untuk mendeteksi kontaminan water transport segala macam, itu hanya seefektif kalibrasinya. Saya bisa modelin apa aja.
Pertanyaannya hasilnya itu bener dunia nyata atau enggak? Ya kan? Mau modelin apa juga bisa. Ekspektasi umur Anda sampai masuk surga, bisa aja. Saya model. Hasilnya akurat atau enggak gitu kan? Hasil akurat atau enggak itu kalau punya field scale experimental facility untuk mengkalibrasi model. Nah itulah yang dimungkinkan di UK sehingga mitigasi di luar mitigasi yang sifatnya teknis kayak drone segala macam itu bisa dimungkinkan. Karena kita bisa memprediksi dengan akurasi tertentu kontaminan transport, sedikit mengenai kontaminan transport ya. Kalau oil, itu sebenarnya teknologinya sama dengan oil transport juga. Kalau oil kita mendeteksi the earliest plume that comes out. The end plume, the long tailing plume ya. Karena kita mau tahu oil terakhir yang keluar itu kapan. Kontaminan transport kita mau tahu the earliest plume. Gitu loh, anak teknik lingkungan kan. Tahu kan? Kenapa? Karena untuk kontaminan biasanya kita modelkan dengan asumsi bahwa dispersi kontaminan itu terjadi secara Gaussian. Jadi pakai advection diffusion equation. Gitu kan, dianggap bahwa dia keluarnya kayak begini nih kira-kira nih. Gitu ya. Jadi di tengah-tengah nanti konsentrasinya paling tinggi. Padahal yang terjadi itu nggak seperti ini. Yang terjadi itu begini nih, peak di depan, terus kemudian di belakangnya kayak begitu. Heterogen. Permasalahannya kalau yang menarik adalah yang di depan, maka earliest plume coming out from the contaminant itu yang membunuh. Gitu loh, bukan yang di belakang. Yang bocor paling depan itu yang membunuh. Nah yang bocor paling depan itu keluarnya paling cepat, jauh lebih cepat dari bahan prediksi berbasiskan Gaussian. Nah itu the power of modeling tool yang kita miliki. Itu membuat resiko semakin kecil. Makanya jangan di sini berpikir bahwa modeling, teori segala macam, udahlah yang penting kita langsung aja. No. Modeling itu benar-benar powerful. Dan tanpa modeling yang powerful, nggak akan ada risk mitigation yang powerful. Nah seperti itulah. Dan untuk itu orang teknik kimia harus belajar dengan orang matematik. Karena orang teknik, saya ngajar teknik kimia, saya tahu coding, programming buat orang teknik kimia itu sangat lemah. Jadi mereka pakai software seperti HiSys, betul? HiSys itu adalah black box. Masukin input, keluar output, warna-warni gambarnya. Klien tanya, ini benar apa enggak? Nggak tahu. Yang penting black box saya gitu kan. Ya paling baca katalognya gitu, ini masuknya apa. Saya tanya anak teknik kimia, HiSys isinya memecahkan persamaan apa? Ini di UK, nggak tahu. Nggak ada partial differential equation-nya kayak begitu. Nah itulah permasalahannya. Jadi ya oke, mudah-mudahan jawab. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya Pak. Lanjut mungkin satu lagi pertanyaan silakan. Ya silakan Mas yang berbaju hijau di belakang. Ya. Ini sepertinya banyak yang tertarik ternyata dengan engineering-nya. Padahal sangat teknik gitu ya? Iya, cocok sekali, silakan. Maju depan kali ya. Salam kenal Mas Bagus. Halo, salam kenal. Perkenalkan saya Toha. Latar belakang pendidikan saya sebenarnya teknik sipil Mas, jadi mirip-mirip dengan mesin. Oke. Sebelumnya, iya soalnya penelitian saya itu tentang gerusan, jadi fracking juga cuman di surface. Jadi kita melihat gerusan itu berdasarkan bilangan Reynolds itu ya. Bilangan Reynolds? Iya. Oke, berarti pakai air dong? Iya air. Oh, oke. Cuman saya nggak berhubungan dengan itu. Kebetulan saya sekarang posisinya di bidang pemasaran. Jadi saya bukan engineering lagi. Baru semangat tadi. Jadi concern saya di sini adalah profit. Sama seperti yang dibilang oleh Mas Fian tadi. Sebenarnya kalau PLN itu kan sebenarnya industri dan concernnya itu adalah profit. Nah di sini saya mau bertanya, apakah sebagaimana yang kita ketahui lahan gambut tersebut adalah carbon capture yang baik gitu ya. Mungkin secara lingkungan sebenarnya kita harus menjaga itu gitu. Namun kita tahu bahwa program-program pemerintah itu turut mengancam lahan gambut tersebut gitu ya pastinya. Nah di sini mungkin peran PLN
apakah kita bisa melakukan generasi power di atas lahan gambut gitu. Nah, karena kalau misalkan kita generasi power di atas lahan gambut, kita tidak perlu melakukan transmisi untuk energi listriknya gitu. Jadi langsung mungkin kita generasi powernya di lahan gambut, terus karbonnya juga ikut terserap gitu. Jadi multifungsi lahan gambutnya. Nah, mungkin ini cukup bisa memitigasi terancamnya lahan gambut dari program-program yang merugikan lahan gambut gitu. Mungkin sekian, terima kasih Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. That's a difficult question. Yang saya tahu bekerja sama dengan Departemen Arsitektur itu adalah visibilitas membangun sebuah kota di atas lahan gambut. Oke. Jadi sebenarnya membangun IKN itu nggak jelek-jelek amat kalau dari situ asal karena lahan gambut kita di Kalimantan gitu ya. Gitu, dan benar-benar dikelilingi oleh gambut, dikelilingi oleh kebakaran gambut senantiasa seperti itu. Kalau power saya nggak tahu, tapi kalau urban living, kekuatan lahan gambut itu karena ada drainase yang bagus di bawahnya, seperti itu. Kalau di UK ditanyakan, karena di UK ada Glasgow ke atas tuh, di banyak peat bogs gitu ya. UK mirip dengan Indonesia, banyak gambutnya di atas Skotlandia. Nah, mereka menggunakan turbin angin di atas lahan gambut. Seperti itu, karena di UK banyak angin. Jadi UK renewable energy itu dominan angin, Bu. Banyak turbin segala macam. Nah, apakah pertanyaannya itu pembangkit seperti energi, tergantung energi apa, itu bisa diaplikasikan di gambut Indonesia? Saya belum tahu karena vegetasinya beda. Vegetasinya itu sangat beda. Yang satu, jadi gini ya. Oke, saya agak teknis sedikit ya. Gambut di UK itu peat bogs. Jadi di atasnya itu tumbuh-tumbuhan bush gitu ya, yang nggak terlalu tinggi. Indonesia itu tropis. Akarnya itu lebih besar daripada akar tumbuh-tumbuhan yang digambut di Scotland. Akarnya itu jadi semacam kayak interwoven fabrics yang merekatkan tanah. Jadi sebenarnya lebih kuat lahan gambut Indonesia itu, gitu loh. Cuma permasalahannya bebannya pun lebih besar. Nah itu. Nah jadi kalau dibangun di atasnya, pertanyaannya apakah bisa dibangun di atasnya power plant seperti itu. Saya rasa pertanyaannya lebih ke beban mekaniknya seperti apa. Dan itu penelitian interdisipliner dengan built environment dan arsitektur. Ini oke, saya fair ya, saya nggak tahu, saya belum pernah lihat studinya. Visibilitasnya seperti itu apa. Tapi kalau studi tentang urban living di atas gambut itu sudah dan pernah dilakukan. Oke, thank you. Baik, terima kasih luar biasa. Saya baru diinfo panitia, ternyata kita tuh ada 30 menit lagi Pak Bagus. Gimana, kita open lagi? Oke. Oke, teman-teman tuh masih pada semangat seperti itu ya. Mungkin silakan. Ya silakan Mas. Ya, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Mas Dimas ya? Mas Bagus, sorry. Sorry Mas. Tiba-tiba jadi Dimas. Sorry Mas Bagus. Ya. Dimas itu anak saya Pak. Dimas Bagus mungkin. Halo. Tadi penjelasannya terkait... Perkenalan dulu Mas. Oh ya, nama saya Muhammad Nur Hidayat. Saya kebetulan backgroundnya, bukan kebetulan, saya backgroundnya geologi. Jadi sekedar pengantar aja buat Mas Bagas. Kalau yang teman-teman di sini, Mas Bagus. Mas Bagus, oh bagus. Satu lagi ya. Ya Mas Bagus, terkait audiensnya teman-teman PLN itu beragam Mas. Jadi engineer dari PLN itu saya yakin bakalan sangat tertarik dengan materinya Mas Bagus. Jadi tidak perlu khawatir Mas. Teman-teman sangat excited dengan materinya. Saya mengenal terkait fracturing itu kalau nggak salah dari 10 tahun yang lalu terkait waktu saya bekerja di salah satu instansi pemerintah.
Jadi mereka dari instansi pemerintah itu sedang gencar-gencarnya melakukan eksplorasi unconventional gas. Jadi kita sedang melakukan eksplorasi shale gas waktu itu, Mas. Shale gas, ya. Iya, sepertinya sangat related dengan fracturing ini. Jadi waktu itu kita melakukan eksplorasi di Indonesia Timur. Cuman problem utama dari shale yang ada di Indonesia itu clay mineralnya yang sifatnya seperti monomorolonit itu tinggi. Jadi ada potensi fracture yang telah kita buat itu tertutup kembali. Nah ini mungkin saya lebih spesifik ke situ. Apakah teknologi fracturing ini ada untuk mengatasi hal yang sifatnya seperti itu, yang untuk mengatasi mengenai clay mineral yang jadi problem dari fracturing itu. Yang kedua mengenai perkembangan dari shale gas ini, karena sejauh ini saya sudah tidak mendengar lebih intens lagi terkait shale gas. Apakah memang di luar masih booming atau tidak? Karena kita di Indonesia juga mungkin karena faktor teknologi yang masih mahal, jadi masih susah untuk dikembangkan. Ya. Kemudian yang kedua, Mas, yang terkait panas bumi. Yang ketiga ya. Panas bumi itu beberapa reservoirnya itu terjadi kebocoran akibat adanya, salah satunya akibat ada fracture. Nah, jadi ada sistem geothermal yang berada di sebelahnya itu masuk ke influence ke sumber produksi yang telah dieksploitasi. Problemnya adalah adanya faktor, misalnya ada acid yang masuk yang menyebabkan merusak dari sumur yang sudah ada. Nah, yang saya mau tanyakan di sini terkait fracturing ini, kita sangat susah untuk melakukan determinasi sejauh mana sebenarnya efek dari fracturing ini. Kita takut dari fracturing ini bisa merusak formasi yang menyebabkan adanya kebocoran kemana-mana gitu. Nah, teknologi dari fracturing ini sejauh mana untuk melakukan delineasi terkait efek dari adanya fracture, biar tidak melakukan kerusakan, biar tidak terjadi kerusakan pada formasi batuan yang kita tidak inginkan seperti itu. Mungkin itu, terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Rocky. Joko, Pak, Joko. Oh, sorry. saya lupa pertanyaan pertamanya tadi, yang clay itu pertanyaan kedua kan? Iya, Yang terkait pertama, dengan yang shale yang beliau sebelumnya bekerja di tempat sebelum teknologi itu, apa masih berkembang teknologi itu? Apa masih berkembang? Oke. Di US itu common practice. Di US. Di UK itu di decommission, tapi oleh conservative government, Liz Truss, dibuka lagi. Gitu ya. Nah, mengapa itu penting? Karena gini ya, saya nggak tahu make up energi Indonesia seperti apa, tapi 40% di UK itu natural gas. Seperti itu. Dan mengapa itu jadi sangat penting lagi sekarang? Karena perang Ukraine-Rusia. Jadi karena ngambek Rusianya kan sekarang, ngambek, jalur gasnya dipotong. Jadi di UK sekarang harga energi naik, karena mereka nggak cuma pakai PLN kan, mereka bebas berkompetisi, gitu loh, prime energy providernya, ya harganya naik semua, nggak ada capping, seperti itu. Di lingkungan seperti itu, fracking sangat-sangat penting. Makanya konservatif government, namanya konservatif kan, dia financially lebih libertarian gitu. Jadi buka aja semua. Jadi seperti itulah. Nah, di Indonesia memang belum ada, dan shale itu sangat-sangat kompleks gitu ya. Nah, pertanyaan kedua tentang clay tadi ya. Ya, jadi jadi teknologinya itu untuk memang paling rawan itu udah di fracking, nutup lagi. Gitu loh. Jadi kita pakai yang disebut propan. Propan itu butiran-butiran yang kemudian dijadikan bersama dengan cairan untuk mengganjel gitu loh. Mengganjel. Cuman permasalahannya ketika di fracking, dia jadi kayak ada jaluran kecil untuk ini kan fluida lewat. Nah, pemodelan Anda yang mengasumsikan poros media itu jadi gagal. Karena sekarang alirannya nggak lewat poros media, lewat jalur-jalur fracking. Misalnya kontaminan transport, di jalur fracking itu pasti lebih cepat keluarnya, makanya ada resiko tentang kontaminasi air tanah. Jadi seperti itulah. Nah, resiko mitigasinya gimana? Sangat-sangat teknik gitu ya. Kita menggunakan persamaan baru, bukannya Darcy lagi, tapi Stokes-Brinkman. Gitu, ini ya orang matematik yang ngerti.
Gitu loh. Jadi sama-sama partial differential equation, tapi di daerah sekitaran fracture-nya itu kita modelkan dengan Brinkman, bukan dengan Darcy. Di coupling persamaannya, seperti itulah. Nah yang ketiga itu tentang geothermal gitu ya. Acidic, nah itu jadi permasalahannya. Masalahnya dengan acidic flow itu adalah dia bereaksi dengan host rock. Gitu, apapun yang low acidic itu pasti bereaksi dengan karbonat. Batuan limestone gitu ya. Nah ini yang sangat sulit dimodelkan karena dia menggerus host rock. Kalau dia menggerus host rock, Anda punya modelnya pun geometrinya berubah. Kalau geometrinya berubah, pasti nggak akurat. Nggak akurat di dalam waktu 1 bulan, terakumulasi dalam waktu 10 tahun. Dan geothermal, itu siklus bisnisnya jauh lebih panjang daripada eksplorasi yang lain. Dia tuh lebih front end capital, kita bicara duit sekarang ya. Geothermal tuh sangat front end capital. Kenapa? Karena resikonya lebih besar. Bayangkan kalau Anda jadi bank gitu. Yang satu masuk eksplorasi minyak, yang satu eksplorasi geothermal. Orang teknik tahu geothermal manifestation itu beda-beda, jauh lebih beragam daripada oil field manifestation. Geothermal manifestation itu ada yang gak kelihatan gunungnya, di bawahnya tetap panas. Dan di Indonesia volkanik, kelihatan gunungnya ke atas. Ada yang suhunya cuma 100 derajat, ada yang suhunya sampai 600 derajat. Metode ekstraksi panasnya beda. Gitu loh. Metodenya beda, jauh lebih kompleks, resiko makin besar. Bank melihat resiko. Bank melihat resiko, pasti orang geothermal, front end capital, dia mau yang interestnya rendah, balikin duitnya lebih lama. Nah seperti itulah. Maka itu akurasi model dalam jangka waktu yang lebih lama, itulah bottleneck dari geothermal modeling. Nah seperti itu. Jadi, nah itulah. Jadi permasalahan kita tuh bukan hanya teknis tapi non teknis juga terkait dengan financial institution yang memfasilitasinya dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih Pak Bagus. Silakan satu lagi, ya silakan Sri Kandi Mbak Bunga ya, benar ya? Ya silakan. Jadi engineer kita ini ada yang cewek, ada yang cowok, kita sangat banyak gabungan di sini, gitu luar biasa memang PLN Engineering ini Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Bagus, saya Bunga, basic pendidikannya elektronika instrumentasi. Saat ini saya di pemasaran sama dengan Mas Toha tadi. Mungkin yang ingin saya bawakan itu problem lingkungan. Kita bahas yang geothermal tadi. Nah, yang sama-sama kita tahu biasanya geothermal itu ada di dataran tinggi, di pegunungan. Kebanyakan yang ada di Indonesia, salah satu contohnya dataran tinggi Dieng. Nah, di sana itu saya kebetulan dulu pernah kerja praktek. Ya betul Pak. Saya pernah kerja praktek di sana. Saya melihat lingkungan di sana yang mana memang kadang sumur itu kecil aja gitu Pak. Kita nggak tahu ternyata di situ ada sumbernya gitu. Nah, yang saya rasakan di sana ada polusi bau sulfur. Nah, terus juga di sana itu kebetulan memang masyarakat sekitar punya pekerjaannya itu bercocok tanam, tanaman kentang, wortel dan lain sebagainya. Di mana di sana juga bisa mencapai minus derajatnya saat peak suhunya. Saat itu bisa terjadi hujan es yang mana itu bisa membuat tumbuhan di sana tuh mati. Padahal di saat itu mereka harusnya panen. Jadi belum sempat panen, dah hampir panen, tapi mereka mati tumbuhannya Pak. Nah yang saya ingin tanyakan, kita sebagai korporat itu walaupun Geodipa di luar PLN dan tentunya dari PLNE juga punya kapasitas untuk ke sana ya Pak. Nah jadi di sana itu apa yang bisa kita lakukan selain kita menggeruk hasil buminya? Apa yang bisa kita bantu kira-kira dari pemodelan fraktur tadi, apakah ada interdisiplin yang bisa kita masuk dengan rekayasa teknik yang bisa diimplementasikan bagi masyarakat sana? Karena dengan datangnya nih industri ke sana otomatis kan ada positifnya, pekerjaan mereka akan bertambah, tapi ada juga yang sudah existing, pekerjaan mereka bisa mati. Nah, apa yang bisa kita tambahkan di sana mungkin bisa nanti jadinya ke depannya
untuk untuk kita itu menambahkan value ke penduduk sana. Terima kasih Pak. Oh, udah bagus sekali pertanyaannya. Thank you. Luar biasa. Ya, itu bagus sekali pertanyaannya. Jawaban singkatnya salah satunya adalah science tourism. Scientific tourism. Indonesia itu punya permasalahan bukan hanya dengan bagaimana mengintegrasikan komunitas sekitaran pusat eksplorasi, bukan hanya geothermal ya, tapi tambang timah, tambang nikel segala macam. Sulfur ya, misalnya itu bikin semacam ekonomi mikro di mana orang kerjaannya dari turun-temurun ngegali sulfur gitu secara liar. Demikian juga di Belitung ngambil timah sampai timahnya habis di Bangka gitu kan. Nah, setelah habis bukan hanya orangnya punya penyakit kanker dan segala macam, kebanyakan nyedot timah dan sulfur, tapi nggak punya keahlian sama sekali. Iya kan? Dia nggak punya keahlian sama sekali, terus tiba-tiba daerahnya mau dijadiin turisme. Dia nggak tahu caranya hospitality seperti apa. Dia nggak tahu cara ngomong Inggris. Gimana bisa jadi ladang turisme? Gimana membangkitkan ekonomi di sekitar situ setelah ladangnya habis? Apalagi tanahnya dilukai, dicemari. Seperti itu kan. Tanahnya habis, otaknya bodoh, mata pencahariannya hilang. Nah seperti itu. Nah inilah permasalahan yang saya agak ngelantur sedikit jawabannya ya. Ini karena berhubungan dengan inisiatif yang saya lakukan dengan teman-teman Endgame segala macam. Saya percaya sentimen, ini nggak dibuktikan, bukan bahan ilmiah, bahwa Indonesia itu punya kearifan lokal, oke, yang tahu bagaimana caranya hidup berdekatan dengan ketidakpastian sekitar proses geologis. Dieng segala macam, pegunungan tinggi, pegunungan berapi di Jawa. Itu adalah tempat di mana orang Eropa pertama, naturalis dari abad ke-18, kemudian 19 bersama dengan Raffles, Inggris segala macam. Itu datang untuk belajar vulkanologi. Masyarakat di sekitaran Jawa, di situ udah tahu daerah-daerah mana yang harus dihindari atau yang harus diberikan sesajen. Dia sudah tahu. Cuman, nah ini bukannya mistis ya. Papernya ada. Bahwa Van Bemmelen papernya, authornya, jadi orang Belanda, bahwa pertama kali situs-situs pengambilan sampel batu-batuan, seismologic activity, itu diambil di situs-situs yang ada sesajen. Karena orang lokal di situ punya kedalaman pikiran, yang walaupun bukan modern science, tapi dia tahu caranya hidup dengan ketidakpastian. Dia udah tahu. Contoh lain di Subak misalnya, dia udah tahu bukannya caranya hidup lebih panjang, bukan. Dia tahu irigasi yang baik. Namanya Subak. Cuma permasalahannya ketika World Water Forum yang berapa bulan yang lalu hadir di Indonesia, siapa yang diundang jadi pembicara utama? Elon Musk. Apa dia tahu tentang water? Kenapa bukan orang Subak Bali yang tahu? Kenapa bukan orang Dieng yang mengerti tentang volcanic activity segala macam. Nah inilah yang coba kita lakukan dengan tim saya untuk menggali kearifan lokal ini yang punya potensi scientific significance. Supaya narasi Indonesia itu bukan hanya sekedar negara penghasil barang sumber daya alam, di mana kita sangat jauh sekali oleh sains dan segala macam, supaya kita bisa keluar sebagai laboratorium dunia. Orang mau tahu tentang ilmu bumi, dia belajar ke Dieng, belajar dengan masyarakat lokal. Nah, untuk itu masyarakat lokalnya harus pintar. Jadi PLN misalnya, saya at the top of my head, itu harus bikin semacam, di UK ini banyak, Natural History Museum segala macam, supaya masyarakat itu mengerti tentang hal-hal ilmiah yang dikemas sebagai turisme. Saya kerja di Imperial, di Royal School of Mine. Di sepanjang lorong itu ada eksibisi batu-batuan. Gitu ya. Anak-anak kecil, anak-anak sekolah, itu diajak main ke situ. Untuk lihat ini batu-batuan sampel. Ada dari Indonesia. Yang orang Dieng pun nggak tahu. Gitu loh. Ke kebun binatang di London bayarnya 150 pound, 3 juta. Hewannya orang Indonesia semua. Orang Indonesia. Hewannya hewan Indonesia semua. Bayar 150 pound ngelihat harimau Sumatera gitu kan.
kita dikerjain Bapak Ibu. Kita nggak tahu betapa lemahnya kita bahwa diplomat-diplomat foreign foreign facing birokrats itu nggak mengerti tentang kedalaman kita sendiri, tentang bagaimana caranya orang Indonesia tuh pernah hidup dengan ketidakpastian. Salah satu, coba mohon dong kalau masih ada waktu sedikit, saya ada slide kedua sebelum terakhir, bisa ditampilkan nggak? Repot nggak? Ya yang ini, nah ya itu, tuh kedua sebelah, ya persis. Ini bisa dilakukan, konteksnya mirip dengan Dieng, ya. Ini batu sangguran namanya. Prasasti Sangguran itu adalah prasasti yang didirikan dan ditulis tahun 928 Masehi, bulan Agustus tanggal 13. Dan pada waktu itu dititahkan oleh Raja Wawa, Raja Vava di Sansekerta. Itu sebagai situs yang menandakan bahwa desa Sangguran di antara Malang dan Batu itu didemarkasi sebagai Sima. Sima itu artinya daerah bebas pajak. Jadi hasil dari daerah itu dikembalikan kepada rakyat, bukannya dikirim ke raja. Bayangkan betapa bahagianya rakyat Sangguran pada waktu itu kan. Jadi dia pesta. Dia sampai berbau mistis, dia bilang siapa yang mencabut batu ini kutukannya mati, kutukan pada keturunannya. Semuanya akan mati segala macam. 9 abad selanjutnya, tahun 1811 sampai 1816, Inggris ada di Indonesia. Interregnum. Sehubungan dengan perang Prancis, Napoleon Bonaparte, gitu kan. Kolonel Mackenzie waktu itu ambil batu ini dicabut. Nggak dicabut sih, dia ketemu ini di Surabaya sebenarnya. Diberikan kepada superiornya, Raffles, kemudian Raffles memberikan kepada Lord Minto. Lord Minto itu orang Scotland. Oke? Orang Scotland, dia sekarang ditaruh di halaman rumah dia, di perbatasan negara bagian Scotland. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nah orang Indonesia mabuk dengan pasca kolonialisme agenda setelah Perang Dunia Kedua. Mau semua heritage-nya dikembalikan. Dikembalikan kemudian taruh di museum, museumnya kebakaran. Gitu kan, luar biasa kan? Gitu kan? Tapi tidak ada yang memahami bahwa ini bukan sekedar signifikansi heritage. Ini adalah kunci bagi Inggris untuk mengetahui tentang premodernitas Jawa. Ini adalah kunci untuk orang Indonesia bisa bicara banyak tentang antroposen. Gitu ya, sebuah narasi baru, narasi spekulatif ya antroposen itu. Bahwa setelah zaman Holocene, yang geologis pasti tahu, itu ada zaman antroposen. Bahwa manusia mulai mempengaruhi proses-proses geologis. Itu spekulasi ya, antroposen itu bukannya hardcore scientific itu ya, narasi itu. Gitu. Orang Jawa sebelum abad ke-19 setidaknya, itu sudah mengerti bagaimana hidup dengan ketidakpastian. Apa hubungannya sama Batu Sangguran? Di Batu Sangguran ini tertulis sejarah yang membuat kita mengerti apa alasan perpindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dari Raja Wawa ke Empu Sindok. Gitu loh poinnya. Apakah betul dipengaruhi oleh letusan Gunung Merapi? Itu eksotik dan elegan pengertian seperti itu. Imitasi dari batu ini masih dipuja-puji bahkan disembah di Jawa Timur. Tapi masyarakat tidak tahu signifikansi ilmu pengetahuan dari sini. Itu poinnya. Nggak ada turisme di sini. Ya turis datang ke situ lihat orang sembah batu ini nggak ngerti buat apa. Nggak ada ekonomi yang tumbuh di situ. Tapi kalau dia ditampilkan dengan signifikansi narasi ilmu pengetahuan, bukan cuma orang lokal yang akan hadir di situ. Orang luar negeri pun akan hadir di situ dan ekonomi tumbuh di situ loh. Nah ini baru dari Desa Sangguran. Di Dieng pasti ada cerita. Pasti ada cerita. Orang Indonesia tuh miskin bernarasi, payah dalam bermakna. Kayak begitu. Karena tidak melek dengan cara berpikir interdisipliner. Dan nasionalismenya itu selalu ke dalam bukan keluar. Ini yang saya agak ini. Nasionalismenya itu ke dalam. Bukannya bermimpi untuk mengajari orang Inggris
berbahasakan Indonesia atau mengerti Indonesia secara geologis, kita sibuk menghakimi bangsa sendiri akan bahasa apa yang mereka harus pakai. Jadi seperti itu. PLN engineer harus mengembody Indonesian pride keluar. You have to tackle all of those universities outside Indonesia. Seperti itu. Kalau masuk dalam KPI-nya, saya nggak tahu masuk apa enggak. Gitu kan. Nah jadi hal seperti inilah, ini spekulatif gitu ya. Pertanyaan apa yang bisa dilakukan PLN Engineering lakukan? Well, you're a free individual. Tapi kuncinya adalah pemahaman. Intelektual, oke. Baik, terima kasih Pak Bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Bagus. Luar biasa.